Halo semuanya, balik lagi di channel Nanotech Indo. Di video kali ini gue mau ngebahas sebuah keyboard mechanical dari brand Dariu, yaitu Dariu EK871. Sedikit informasi juga, baru kali ini gue dapat kesempatan cobain sebuah keyboard mechanical. Jadi kalau ada kekurangan pembahasan di video review ini, mohon dimaklumin aja ya. Dimulai dari packagingnya, dari WK871 ini memiliki packaging yang cukup sederhana dan kecil juga. Beda-beda dikit lah sama ukuran keyboardnya. Lalu di dalamnya kita bakalan dapat unit keyboard itu sendiri, buku panduan yang gabung sama kartu garansinya, dan yang terakhir kita bakalan dapat satu buah key puller buat copot keycaps dari keyboard ini. Hal pertama yang terbesit di pikiran gua ketika lihat unit keyboardnya ini adalah kece abis. Yap, gue suka banget sama desain dari Dariu EK871 ini. Kombinasi warna putih dan orange di keycapsnya ini menurut gue udah pas dan cocok banget lah. Terus digabungin sama LED backlight dari keyboard ini yang berwarna biru muda, itu makin cocok lagi. Ya walaupun LED-nya ini nggak bisa berubah-berubah warna, tapi menurut gue pemilihan warnanya ini udah cocok dan cakep banget. Dariu sendiri sih nggak bilang kalau ini adalah sebuah keyboard gaming. Cuman kalau melihat dari desainnya, rasanya sah-sah aja kalau mau nyebut keyboard ini sebagai keyboard gaming. Oh iya, untuk warnanya dari WK871 ini cuma punya satu jenis warna aja, yaitu kayak unit yang gua review ini. Karena si dari WK871 ini merupakan sebuah keyboard 71%, tentunya ukurannya ini jadi lebih kecil dari keyboard biasa yang full key. Dan hal tersebut memberikan kesan minimalis yang menurut gue pribadi sih gue suka banget. Dari WK871 ini tepatnya memiliki 71 key atau 71 tombol yang bisa kita lihat juga keterangannya di bagian belakang dari keyboard ini. Terus di keycapnya ini juga ada beberapa bagian yang di custom dari sananya yang ngebuat keyboard ini punya ciri khas tersendiri. Kayak misalnya pada tombol escape, start, enter, dan juga tombol backspace-nya. Untuk build quality dari keyboard ini sendiri menurut gua udah cukup solid, kerasa kokoh, dan walaupun secara tampilannya itu kecil, ketika diangkat keyboard ini punya bobot yang nggak bisa dibilang enteng juga. Ya dari build quality-nya bisa dibilang ini adalah salah satu keyboard yang cukup premium lah. Dan untuk keycapsnya ini berbahan PBT yang diklaim mampu bertahan sampai 50 juta klik. Dariu EK871 ini adalah sebuah keyboard mechanical dual mode yang mana bisa kalian pakai dengan mode wired atau kabel dan juga mode bluetooth yang bisa connect ke 3 device sekaligus. Terus udah didukung juga dengan bluetooth versi 5.0. Untuk mode bluetoothnya, keyboard ini punya kapasitas baterai sebesar 1900 mAh yang selama kurang lebih 3 mingguan gue pakai keyboard ini, baterainya sih lumayan awet kalau dengan pemakaian gue yang gak terlalu berat lah. Karena ketika kita nggak pakai keyboard ini selama beberapa menit, keyboardnya ini bakalan masuk ke mode sleep, dan lampu LED-nya juga bakalan mati. Dari WK871 ini mungkin bisa bertahan 5-6 harian dengan kondisi LED light nyala. Tapi ya tergantung juga ke skenario pemakaiannya kayak gimana. Buat mode kabel, keyboard ini udah menggunakan port USB Type-C dan juga udah menggunakan gold plate. Untuk masuk ke mode wired atau kabel, tinggal ubah aja switch di bagian atas keyboard ini ke bagian A. Terus buat masuk ke mode wireless atau bluetoothnya, switch tombolnya ini di nomor 1, 2, ataupun 3. Tergantung kalian mau masukin device kalian di nomor yang berapa. Seperti contoh di sini gue mencoba di nomor 3. Kemudian setelah itu tahan Fn plus Q selama beberapa detik sampai LED light berwarna merah di tombol escape kedip-kedip. Kemudian buka settingan Bluetooth di device kalian yang mau dikoneksiin. Kayak di sini contohnya gue mencoba dengan iPad. Lalu tinggal di pairing aja kayak biasa. Setelah tulisannya connected, keyboard udah langsung bisa dipakai di device kalian. Kalau mau koneksiin keyboard lagi ke device lain, tinggal ubah aja switch di bagian atasnya ke nomor 2 atau nomor 1. Salah satu keunikan dari keyboard ini adalah dia punya magnetic fit yang adjustable, yang bisa diubah posisi keyboardnya rada landai ataupun rada tinggi. Cuma tinggal diputer-puter aja kayak gini. Gue pribadi sih prefer yang lebih tinggi ya, karena menurut gue lebih nyaman aja gitu.
Kalau ngebahas keyboard mechanical tentunya juga harus ngebahas switch apa sih yang dipakai sama si keyboard mechanical tersebut. Nah, untuk dari UEK871 ini menggunakan switch dari Cahill yang ada 3 varian warna, yaitu red, brown, dan blue switch. Untuk unit yang gua review sekarang ini adalah yang blue switch. Berikut ini adalah footage suara dari keyboard ini. Seperti yang udah gue sebutin di awal tadi, keyboard dari UEK871 ini punya LED backlight yang gak bisa diubah-ubah lagi warnanya. Cuma biru muda aja, dan menurut gue juga warnanya udah bagus dan cocok lah. Nah, terus untuk LED-nya ini memiliki 4 level kecerahan yang bisa kita ubah-ubah dengan menekan Fn plus spasi. Kemudian untuk modenya bisa juga diganti dengan mode breathe dengan menekan Fn plus tab. Sayangnya keycaps bawaan dari keyboard ini tuh keycaps yang tipenya nggak bisa nembusin cahaya LED dari bawah. Dan menurut gua hal itu rada disayangkan aja sih. Perlu diingat juga karena dari UEK871 ini merupakan keyboard dengan 71 key, artinya terdapat banyak simbol-simbol yang nyelip di tombol-tombolnya ini. Dan buat mencetnya itu harus dengan kombinasi tombol Fn atau bahkan Fn plus shift juga. Kayak contoh buat nampilin tombol yang kayak strip cuman nggak lurus, atau gue tampilin aja nih simbolnya kayak gini. Itu kita harus mencet Fn plus shift plus tombol escape, baru muncul tuh simbolnya. Lalu kayak tombol F1, F2, dan seterusnya itu letaknya ada di angka 1 sampai tombol plus dan sama dengan sebelum backspace. Mencetnya tentu aja harus dengan kombinasi tombol Fn. Sayang aja sih kenapa nggak ditulis juga gitu F1 sampai F12 nya di keycapnya ini. Ya mungkin karena kurang space juga kali ya. Selama kurang lebih 3 mingguan pakai keyboard ini, gue udah nyobain buat sekedar ngetik-ngetik script dan tentu aja buat main game juga. Overall keynya kerasa enak dan cukup tactile, cuma gue rada kurang suka aja sebenarnya dengan blue switch ini karena menurut gue punya karakter suara yang lumayan berisik. Sedangkan gue lebih suka yang kalem gitu, nggak seberisik blue switch inilah. Terus kalau mau pakai keyboard ini buat main game harus banget pakai mode wired atau mode kabelnya. Karena kalau pakai mode Bluetooth udah pasti bakalan delay. Dan gue juga sempat ngalamin hal yang rada aneh sih. Ketika pakai keyboard ini di mode Bluetooth, kadang itu koneksinya suka keputus selama 2-3 detik. Dan selama 2-3 detik itu tombol keyboardnya nggak berfungsi. Lalu setelah itu connect sendiri dan bisa berfungsi lagi. Ya hal-hal kayak gitu kadang-kadang aja sih gue alamin. Entah masalahnya ada di unit yang gue pegang ini, atau ada di Bluetooth receiver yang gue pasang di PC gue. Tapi selama pakai keyboard Bluetooth gue yang lain, yaitu Logitech K380, gue sih nggak nemuin isu yang sama kayak gitu. Satu hal lagi yang lumayan gue nggak suka adalah manual book yang dikasih itu hampir 90% berbahasa Mandarin, terutama buat panduan kombinasi-kombinasi tombol dari keyboard ini. Jadi susah aja gitu buat dipelajarinnya. Ya semoga aja kalau kalian beli nanti bakalan dapat manual book yang bahasa Inggris lah. Mungkin karena ini unit review juga, makanya nggak dapat manual book yang bahasa Inggris. Cuma gue juga kurang tahu sih masalah itu. Di official store-nya dari UEK871 ini dijual seharga 890.000, yang mana terbilang cukup berani sih ngasih harganya. Karena cukup banyak juga keyboard mechanical di range harga yang sama, tapi dari beberapa brand yang udah lumayan populer duluan. So buat kalian yang lagi nyari keyboard mechanical dengan budget 800 ribuan, yang punya desain kece, build quality oke, pokoknya keyboard yang bisa dibilang keyboard premium lah. Mungkin bisa ngelirik sih dari UEK871 ini. Oke, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.